Sementara kita masih membahas soal paket kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kita jangan lupa loh soal isu kabut asap. Sekarang kita akan melihat kondisi di Kalimantan, tepatnya di Pangkalan Bun yang masih mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan. Kita membahasnya 2 hari yang lalu soal kabut asap, titik hotspotnya itu ada di Sumatera dan juga di Kalimantan. Dan Sumatera itu termasuk Sumatera Selatan, Sumatera Barat, kemudian Jambi, Riau, juga Kalimantan. Tapi yang paling dominan adalah di Sumatera. Sejak Rabu siang, otoritas Bandara Iskandar tidak melayani sejumlah penerbangan akibat kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Jarak pandang di Bandara Udara Iskandar hanya berkisar antara 500 meter. Jadwal rute penerbangan diantaranya menuju Semarang, Surabaya, Jakarta, dan wilayah lain di Pulau Jawa hari ini dibatalkan. Jumlah titik api atau hotspot yang terpantau oleh satelit di dalam kota Pangkalan Bun sebanyak 90 titik api. Yang ini ada hubungannya dengan ekonomi, terutama menjelang Idul Adha 24 September nanti, umat Islam bersiap-siap membeli hewan kurban, tetapi banyak yang mengeluhkan masih sepi pembelian dan di Jakarta terutama sudah ada larangan untuk tidak menjual di pinggir-pinggir jalan. Ini adalah yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang melarang penjualan hewan kurban di pinggir-pinggir jalan. Spanduk larangan sudah disebar di beberapa tempat, tetapi tetap saja ada yang berjualan hewan kurban. Tadi yang Anda lihat adalah spanduk di sepanjang jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini bagian dari upaya Gubernur sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 168 tahun 2015 bahwa mereka tidak boleh berjualan di sepanjang trotoar, juga melarang para pedagang hewan kurban berada di jalur hijau, taman kota, dan fasilitas umum lainnya. Ternyata mereka juga tidak mau kalah, para penjual hewan kurban juga memasang spanduk penolakan dan menyatakan akan terus berjualan hewan kurban di pinggir jalan atau di trotoar. Kita sudah tanya Bu Eni perbandingan Presiden Jokowi di hampir 1 tahun pertama dengan 10 tahun Pak SBY, ke Bang Iswan juga, sekarang ke Mas Irfan. Apa yang dirasakan langsung oleh pengusaha dari waktu ke waktu, dari 10 tahun kemarin dengan sekarang? Ya kalau kita lihat ya, saya background adalah di properti dan komoditi. 98 itu adalah satu momen yang luar biasa bagi kita di komoditi industri. Dolar yang begitu adalah manfaat yang cukup baik. Kemudian kalau saya lihat sekarang, ini satu, tadi Mbak bilang bahwasanya rakyatnya semua cemas, khawatir, gelisah, tapi para pemimpinnya, para pemerintahan semua santai dan memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran. Ini dianggap santai nih, padahal mereka sudah berusaha menunjukkan keseriusan. Impact-nya nggak ada, Mbak. Oke. Dan mereka itu hanya pretending solution, bukan solusi yang sebenarnya yang kita butuhkan. Solusi seolah-olah gitu ya? Seolah-olah ya looks good lah. Kemudian kalau kita lihat sekarang kami dalam tekanan yang cukup berat. Kemudian pajak lagi, sangat optimis Pak Jokowi mau kasih target lebih kurang tumbuh 50% dari tahun lalu. Menurut Anda kira-kira sebagai pengusaha deh, penerimaan pajak tuh paling realistis pertumbuhannya berapa? Ya sebaiknya kita lihat past performance 2014-2013 kita grow dengan perbandingan tahun ke tahun. Jangan kita pakai emosional, nggak pakai data, pakai feeling, dia juga bukan ada tim yang khusus. Lihat berapa kali Pak Jokowi udah bicara tentang ekonomi, 90% sekarang nggak tepat. Kemudian sekarang situasinya seperti ini, harusnya memang pemimpin itu, apakah seorang presiden, seorang menteri itu memberikan harapan yang baik pada pasar. Tapi jangan ada memberikan harapan-harapan yang berlebihan. Kita berharap bagus tapi situasinya nggak benar. Kemudian sekarang target pajak semua dikejar, mereka optimis, kemudian sudah ada semua dana turunkan untuk RAPBN. RAPBN nggak terserap, berapa lagi kita beginian? Ini kan suatu hal yang nggak signifikan. Pengusaha semua butuh infrastruktur ini siap, segera jangan ditunda, supaya kita punya cost of production, transportation cost,
kemudian hal-hal lain menurun supaya kita Tapi lebih kan kompetitif. subsidi kemudian apa ya dicabut itu kan demi infrastruktur diantaranya. Sementara kalau Bang Iswan pengennya udahlah ruang fiskal itu jangan dipakai buat infrastruktur dulu, tapi buat stabilisasi harga supaya daya beli kejaga. Teman-teman pengusaha butuhnya infrastruktur. Bu Eni, sebetulnya apa yang paling apa ya? Ini kan bukan mana yang penting, semuanya penting, tapi skala prioritas gitu. Iya betul, itulah fungsi manajerial. Jadi manajemen itu harus didesain secara komprehensif, tidak parsial dan tidak hanya ad hoc. Ada satu contoh yang cukup bisa kita refer menghadapi perlambatan ekonomi global ini. Ada satu negara namanya India dan kebetulan juga sama-sama menghadapi transisi pemerintahan. Tetapi Perdana Menteri Modi ini punya kebijakan yang luar biasa, yang seperti tadi dicontohkan oleh yaitu stabilisasi harga. Jadi inflasi di India yang sebelumnya tinggi, ini begitu beliau dilantik, ini langsung paket-paket stimulus fiskal dilakukan sehingga fokus kepada stabilisasi harga. Nah, kalau sekarang sebetulnya apa yang kalau Ibu boleh sarankan meskipun sudah disampaikan sama Presiden begitu ya paket kebijakannya, apa yang bisa dilakukan untuk stabilisasi harga? Stabilisasi harga di Indonesia itu sederhana sekali. Kuncinya adalah stabilitas harga pangan. Nah, jadi kalau sekarang kita ingin mengejar stabilisasi harga, yang paling diutamakan sekarang adalah berarti untuk menjaga harga pangan itu kuncinya kan pasokan dan bagaimana mengatur tata niaga. Nah, pasokan ini sebenarnya ada beberapa komoditas saja yang sebenarnya kita masih mempunyai ketergantungan. Katakanlah kedelai oke. Tetapi di dalam komoditas yang lain yang masih menjadi sumber pangan pokok, ini sebenarnya kita masih relatif mencukupi. Apalagi kalau kita pakai datanya Pak Menteri Pertanian ya, semuanya katanya sudah surplus gitu kan. Cuman kan ini distribusinya tidak merata. Katakanlah seperti daging. Daging itu kemarin yang defisit kan cuma 3 provinsi. Tapi beritanya kan luar biasa. Betul. Nah, ini kan soalan manajemen lagi gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kalau kebijakan-kebijakan ini fokus, bagaimana segera ada paket-paket kebijakan yang untuk peningkatan produktivitas pangan, yaitu pembangunan infrastruktur, tapi infrastruktur pedesaan. Irigasi, perbaikan konektivitas dari sentra-sentra produksi pertanian yang mereka. Tapi dana desa juga kan disinggung oleh Presiden bahwa harus dipercepat begitu penyerapannya. Satu sisi betul, dana desa ini harus ada percepatan karena ini sudah September betul, kan. Karena tinggal belum sampai malah 40%. Belum terserap, dana desa ini belum terserap dan jumlahnya sangat signifikan karena per desa itu jumlahnya lebih dari 1 miliar. Nah, kalau ini ada percepatan dalam sisi pencairannya ini akan sangat membantu, tetapi titik krusialnya adalah bagaimana perencanaan dan alokasi penggunaan dari dana desa ini. Nah, kalau ini semuanya hanya diserahkan langsung secara ini kepada kepala desa, ini yang akan terjadi seperti mengulang kasus PNPN Mandiri lagi. Nah, ini yang menjadi titik krusial sehingga dana desa yang kita harapkan untuk segera menjadi terutama untuk memitigasi supaya daya beli masyarakat segera pulih dan juga ada penciptaan lapangan kerja di desa, ini tidak akan kena. Jadi dolar kira-kira Bu Oktober berapa kita Bu? Janganlah, kita tetap harus optimistis. Tetapi ya? optimis itu kan perlu prasyarat dan juga perlu langkah-langkah. Jadi bukan cuma semangatnya gitu ya, tapi diwujudkan dalam rencana aksi dan aksinya. Betul. Yang mau disampaikan sama Mas Irfan, mengawaki teman-teman pengusaha muda? Ya, saya harap segera pemerintah memperbaiki diri, lebih aware terhadap situasi saat ini. Situasinya sudah urgent untuk bersikap yang produktif, tepat sasaran, yang pro terhadap perekonomian. Situasi ini adalah situasi yang harus dicermati fokus pemerintah saat ini. Oke, Bang Iswan. Ya, saya menegaskan di sini bahwa Presiden dan seluruh jajaran kabinetnya harus punya sense of crisis. Sekarang udah krisis kok. Kita pernah belajar ekonomi lah. Sesungguhnya tuh di kuartal pertama sudah ada warning, khususnya saya di berbagai seminar itu. Berdasarkan yang pernah saya pelajari, kalau dalam 2 kuartal berturut ada terjadi perlambatan ekonomi, lampu merah, krisis. Sebenarnya sekarang udah krisis. Kok negara belum serius ini, khususnya presiden kita. Makanya harapan saya adalah harus ada langkah-langkah konkret terhadap kebijakan ekonomi, bukan seperti sekarang. Betul bila mengatakan itu, harus ada peningkatan daya beli. Apa?
peningkatan daya beli apa konkretnya. Seharusnya itu kalau kita sepakat, mohon maaf dalam tanda kutip, krisis kita terjadi oleh karena mekanisme pasar sesungguhnya. Harga BBM harus konsisten loh. Kalau dulu 60 US dollar per barel, sekarang 40, turun itu harga. Paling tidak membantu. Kemudian yang kedua, saya mengkoreksi adalah tentang kebijakan penggunaan dana pengalian subsidi BBM sekitar 180 triliun dalam APBN tahun 2015. Seharusnya dana itu digunakan untuk peningkatan daya beli masyarakat dan stabilisasi harga. Bagaimana caranya adalah revitalisasi peran Bulog. Negara harus menggunakan uang itu untuk menjaga supply terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Itu tidak dilakukan. Tapi yang lebih penting dalam forum ini saya minta Tapi teman-teman pengusaha butuh infrastruktur loh. Ya, tenang. Artinya gini. Artinya infrastruktur tetap. Karena kalau kita analisis faktor-faktor penumbuh PDB kita itu, sekalipun pertumbuhan ekonomi kita sekarang 4,68%, harus kita ingat 51% disumbangkan oleh konsumsi rakyat. Bahkan di negara-negara tahun 2008, bagaimana Amerika Serikat bahkan Jepang, ketika terjadi krisis pada waktu yang dilakukan oleh mereka adalah tingkatkan daya beli, bahkan upah dinaikkan oleh mereka. Sekarang apa dilakukan oleh Presiden? Baik. Yang pertama untuk sektor segera keluarkan kebijakan cegah terjadinya PHK. Kalau PHK terjadi, daya beli turun lagi. Pertumbuhan ekonomi pasti kita turun lagi. Teman-teman Itu di Bang kira-kira. Iswan turun lagi ke jalan. Ya, turun lagi ke jalan juga. Semakin lambat. Terima kasih Semakin banyak Bang lambat Iswan, lagi. Mas Irfan, terima kasih banyak Bu Eni. Ini saya yakin bukan diskusi terakhir soal kebijakan ekonomi Presiden Jokowi, karena apapun perkembangannya, terutama kalau dolar, kita kan optimistis, inginnya pasar percaya, kemudian kondisi membaik. Tapi kalaupun ternyata kondisinya belum seperti yang diharapkan, pasti ada diskusi lagi di sini. Kita undang lagi, terima kasih banyak. Kita berikutnya bicara hal yang lain, soal transportasi, soal light rapid train atau LRT yang ramai dibicarakan, tapi kita juga ingin tahu sebetulnya seberapa jauh menawarkan solusi buat kita semua. Kita akan ikuti sesaat lagi, tetap bersama kami di Talk to iNews. Makasih banyak Ibu.